biasa Koko gimana sih caranya untuk analisa sampai ngambil suatu keputusan untuk buy ataupun sell. Nah, jadi malam hari ini kebetulan sesuai dengan jadwal yang kita sudah share di Instagram, saya bakalan show kepada teman-teman semuanya gimana cara saya menganalisa market, gimana cara saya plan sampai kepada ngambil keputusan buy atau sell di market. Oke, nah kita bakal mulai. Nah, di sesi ini kita bakalan selain ngomongin analisa live reaction terhadap market, saya sengaja pilih sekitar pukul 7.30 karena ini adalah mendekati pembukaan sesi New York ya. Di Amerika biasanya lebih banyak volatilitas ataupun pergerakan. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti apabila memang memungkinkan kita untuk trade atau masuk posisi, kita bakalan masuk posisi dan teman-teman bisa lihat seperti apa. Namun saya perlu sampaikan, jelaskan di sini buat teman-teman semuanya yang bergabung, apabila teman-teman di sini mindsetnya adalah mencari yang namanya aji mumpung untuk signal trading gratis, saya mau sampaikan bahwasanya pemikiran teman-teman itu adalah pemikiran seperti orang-orang yang lumrah atau umum di luar sana. Namun pemikiran seperti ini, percaya deh, kalian kalau memang cuma cari signal atau signal trading gratis, ya ujung-ujungnya kalian bakalan lebih banyak kecewa. Karena di sini saya lebih mengedepankan bagaimana saya menganalisa. Oke, kemudian kalaupun tidak sesuai, saya tahu mesti ngapain. Oke, nah jadi buat teman-teman semuanya, biar tidak salah persepsi, biar tidak mindsetnya keliru, yang join di live trading session kali ini, saya harapkan teman-teman kita bisa saling belajar satu sama lain. Oke, nah di sini saya akan jelaskan ya untuk masing-masing market update ya. Seperti biasa kan saya biasanya pakai market update itu adalah video yang saya upload ke YouTube. Namun teman-teman kan nggak tahu ya bagaimana biasanya secara live saya, atau belum ada gambaran buat yang belum kenal itu belum ada gambaran gimana sih saya trading menggunakan Ichimoku itu bisa menganalisa sampai kepada ambil keputusan buy ataupun sell. Oke, nah jadi kita mulai dari market mungkin gold dulu ya, karena gold yang geraknya paling cepat. Oke, untuk market gold dari time frame daily, kita bisa lihat saat ini harga 1910, cloud ini masih cloud bearish. That's why walaupun beberapa hari sebelumnya itu terjadi rally setelah minggu lalu ya 1892, lalu rally sampai kemarin harga tertinggi 1934 atau 35 di sini, and then it drops again. Nah, kebetulan pada saat ini harga running itu di bawah daripada Tenkan, oke, 1907. Nah, ini adalah bearish. Saya cuma punya plan bearish. Oke, kita langsung lihat aja ke time frame lebih kecil. Ini 29 menit ya, menjelang penutupan candle. Oke, nggak apa-apa, ini belum triggernya nggak pas. Oke, kita lihat di time frame lebih kecil. 6 jam, ini juga bearish, cloudnya bearish, tapi posisi Tenkan ataupun Kijun seperti ini saya nggak mau lihat. Kalau untuk posisi bearish, posisi yang planning bearish, saya mau lihat itu Kijunnya di atas, bukan Tenkannya di atas. Kita drop ke time frame 4 jam. 4 jam ini malah bullish, ya ini nggak cocok dijadikan trigger. Kita drop ya, kita drop terus, ini masih bullish, nggak cocok. 2 jam ini nyaris cross ya, 2 jam 28 menit lagi close candle, Kijun di atas, Tenkan di bawah. Oke, ya ini nyaris twist ya, tapi belum. Oke, kita lihat dulu 1 jam. Nah, 1 jam ini oke, ini cukup bagus ya. Oke, ini cukup bagus. Ini sudah belok lagi ke bawah. Sebelumnya itu cloud bearish, bukan bullish ya. Ini udah ngarah ke bawah lagi, artinya pressure bearish yang kuat. Oke, kita turun ke 45 menit. Oke, 45 menit. Cuman ini tenkannya di atas, saya nggak mau lihat ini. Saya mau drop, kita paling terendah misalkan, oke. Oke ya, ini adalah time frame M30. M30, Tenkan, Kijun, itu garisnya mendatar ya. Artinya harganya sama, saya nggak mau lihat kayak gini. Oke, kita bakalan tunggu mungkin pukul 8, 20.00. Oke, kita lihat apakah mungkin 45 menit kali ya, atau mungkin 30 menit, nanti kita lihat. Ya, ini sudah dalam keadaan bebas, cuman Kijunnya ini dan Tenkan ini di harga yang sama, saya nggak mau lihat kayak gini. Oke,
kemungkinan besar kita bisa ambil posisi sell nanti pukul 8 ya, 20.00. Nanti kita lihat dulu, ini masih 27 setengah menit lagi. Oke, untuk XAUUSD plan-nya adalah plan bearish ya, sudah jelas plan bearish, kita tinggal tunggu trigger. Dari tadi triggernya itu belum ada. Oke, nah jadi untuk ini saya cuma ada satu bias yaitu plan bearish. Oke, sekarang kita masuk dulu ke market update yaitu US oil. Nah, untuk US oil kita bisa lihat di sini cloud masih bearish. Jadi plan saya 791 masih bearish. Nah, permasalahan adalah Pak, ini kan masalahnya adalah kalau yang ngerti Ichimoku ini kan masuk di dalam cloud. Gimana? Oke, ini adalah time frame acuan ya. Artinya ini adalah dijadikan sebagai time frame, dijadikan sebagai satu penentukan sikap kita bearish atau bullish. Dari sini saya lihat ini adalah bearish ya, bearish. Overall ini masih bearish. Kenapa? Ini Kijun masih di atas, Tenkan masih di bawah walaupun candle runningnya di atas. Oke, nggak apa-apa, kita cari trigger. Ya, kita cari trigger dari time frame lebih kecil, misalkan time frame kita drop dulu ya, 8 jam. 8 jam ini bullish, nggak ada trigger. 6 jam ini bullish, nggak ada trigger. 4 jam ini bullish, juga belum ada trigger ya. Belum cocok untuk plan bearish, ini juga belum ada. Karena kenapa? Sebelumnya ini rally terus dari 68, 69 dia rally terus. Ini juga masih bullish. Oke. 1 jam. 1 jam ini masih bullish juga, belum. 4 minutes juga belum. Oke. Jadi saya nggak akan drop di time frame lebih kecil daripada 30 menit ya. Oke, karena di situ banyak invalidation. Menurut saya secara pribadi. Oke, kecuali kita nanti mau ada sesi scalping itu lain cerita, ini enggak dulu. Jadi di sini saya mau kasih lihat kemungkinan besar kita juga mesti nunggu ya, mungkin 1-2 jam ke depan lagi. Kalau memang ini drop terus, momennya udah turun, ya. Saya mau lihat ini at least ya di time frame M30 ini, at least untuk US oil ini twist ya, ini belum twist ya, ini kan masih cloud bullish ya, ini twist jadi seperti ini merah, oke, lalu gini ya, lalu candlenya ini running di bawah cloud, kemudian Chico dalam keadaan bebas, oke, di situ saya baru kemungkinan besar akan entry sebagai trigger. Oke, jadi untuk komoditi ya, untuk kelompok komoditi dua-dua untuk US oil maupun XAUUSD emas, plan saya cuma satu yaitu plan bearish ya, plannya bearish. Kita tinggal tunggu trigger ya. Jadi nanti mungkin jam 8 kita lihat, kita back to the chart lagi. Sambilan nunggu kita coba analisa market lainnya seperti major ya, major forex. Oke, ini Aussie ya, Aussie dollar US dollar. Oke, Aussie dollar US dollar minggu lalu kita bicara ini adalah ini minggu lalu ini kan belum terjadi ya, ini belum twist, ini sudah twist malahan. Ini udah twist, jadi stand saya adalah bearish ya, overall bearish. Oke, cuman ini kan nggak bisa dijadikan trigger karena ini adalah chart daily ya. Chart daily itu kita ambil patokan sebagai plannya mau bearish atau bullish, mau sell atau mau buy gitu ya teman-teman semuanya. Oke, jadi kita tinggal drop ke time frame lebih kecil, misalkan 8 jam ya, 8 jam. Nah, 8 jam gimana? Nah, 8 jam ini kita gedein ya, ini Chico belum dalam keadaan bebas, ini sudah bearish, oke, looks good, tapi ini belum Kijun belum di atas, Kijun belum di atas, Tenkan belum di bawah, ya, jadi ini juga belum dalam keadaan bebas, jadi kita nggak bisa pakai ini sebagai trigger. Ini juga nggak bisa karena saya kalau mau lihat ini turun atau plan bearish, maka ini harus kijunnya itu harus di atas, bukan tenkannya. Kijun itu yang warna merah ya. Oke, next. 4 jam. 4 jam ya, ini apalagi ini nggak bisa dipakai sebagai trigger. Kenapa? Karena ini flat ya. Ini walaupun bullish, tapi ini volumenya kecil. Kita nggak tahu benar-benar dia bullish atau dia nanti mau turun, kita nggak tahu. Kita drop satu-satu 3 jam. Yang penting gini teman-teman semuanya. Yang penting dari time frame daily itu kalian sudah tahu plannya apa cocoknya, mau buy atau mau sell. Kita tinggal cari momen, yaitu di trigger dari time frame lebih
kecil. Oke, berikutnya 2 jam. Oke, 2 jam ini belum ya, belum bisa. 1 jam. Oke, 1 jam ini bearish. Cuman saya nggak sukanya ini adalah Tenkan Kijunnya ini flat. Saya nggak mau pakai ini. 45 menit belum. 30 menit. Oke, 30 menit juga belum. Ya, jadi sikap saya ini adalah bearish. Namun saya kalau mau ngambil trigger belum ada trigger yang terjadi ya karena Kijunnya belum ada yang di atas karena kita mau plannya bearish. Oke, Euro USD. Next Euro USD dari time frame daily. Oke, nah kalau saya pribadi saya akan hindarin transaksi di market Euro USD terlebih dahulu. Kenapa saya hindari? Karena begini teman-teman, pada saat ini dia running di dalam cloud ya. Artinya ini zona konsolidasi. Walaupun ditekan di atas Kijun, ini cloud-nya menurut saya masih rancu. Kenapa? Karena ini twist dia juga masih tipis banget. Jadi kita nggak tahu apakah dia naik kembali atau bisa terjadi dari twist bullish. Udah itu kan sudah twist dari bullish ya, twist dari bearish lagi. Jadi kalau kita mau buy pun at least saya mau lihat candle running di daily ini kembali di atas daripada bisa close kembali di atas daripada Tenkan. Kalau itu terjadi, maka saya sudah bisa menentukan sikap. Sikap saya adalah bullish. Oke, kalau itu terjadi. Namun kalau itu belum terjadi, saya akan hindari dulu trade di market Euro USD ya. Oke, next GBP USD. Nah, GBP USD ini kebalikannya. GBP USD ini justru saya lihatnya bullish ya. Saya lihatnya bullish. Kenapa lihatnya bullish? Karena di sini cloud-nya bullish, harga bisa running, ini udah sempat drop ya, udah sempat drop di bawah daripada Tenkan, dia kembali lagi running di atas Tenkan. So hari ini apabila candle-nya ini memang close kembali di atas daripada Tenkan, ya besok-besoknya ini udah jelas kita bakalan buy. Dia bakalan kejar ke at least ya ke high di sini. 1.28 kembali ya, at least dia bakal ke sana. Oke, or even kalau menurut saya sih even bisa lebih tinggi lagi ya kalau memang hari ini dia bisa close di atas Tenkan kembali. So GBP USD stand saya atau buy saya adalah bullish. Kita lihat dari time frame lebih kecil ada nggak yang bisa diambil. Oke, ini looks good, cuman di dalam cloud saya nggak suka. Ya, saya nggak suka seperti ini. Saya maunya lihat Tenkan Kijunnya ini bebas di atas daripada cloud. Kita turun ke time frame 6 jam deh misalkan. 6 jam gimana? 6 jam malah bearish ya, cloud-nya bearish, ini tunggu twist dulu. Belum bisa, belum tepat momennya menurut saya. Oke, ini almost ya. Oke, jadi kita lihat jam 8 ini. Ini 19 menitan lagi. Jadi jam 8 ada beberapa market yang kita perlu perhatikan kembali. GBP USD untuk kemungkinan trigger bullish. Kemudian kemungkinan bisa juga ngambil di gold XAUUSD untuk plan bearish. Oil juga sama ya, plan bearish. Kemungkinan kita lihat karena candle-nya belum tutup. Di sini ya, oke. Yang di sini ini plan ya. Sebenarnya ya kalau teman-teman mau buy ya, ini bisa juga kalau dijadikan apa ya. Cuman ini dia masuk kembali di dalam cloud. Oke, saya nggak terlalu suka begini. Kita coba lihat. Wah, ini candle-nya Tenkan Kijunnya ini malah flat banget. Jadi not okay menurut saya. Ini juga not okay. Oke, kita turun 45 menit. Oke, 45 menit ini sudah bisa beli sih ya kalau dari 45 menit. Cuman masalahnya adalah ini yang terlalu tipis. Kita coba cari trigger lebih bagus atau mungkin kita nunggu sampai jam 8. Oke. Nah, bagusan kalau begini saya nunggu sampai di atas jam 8 ya. Karena tadi 4 jam itu juga ganti cap nanti jam 8. Sorry, bukan 4 jam. 2 jam ya tadi ya. Ya, 2 jam atau 1 jam coba sekali lagi. Nah ini masalahnya ini tipis banget begini. Ini saya nggak gitu suka. Walaupun kemungkinan besar bisa jadi bullish. Nanti kita lihat lagi jam 8 ya. New Zealand dollar US dollar, kita lihat stance-nya apa nih? Harusnya bearish. Oke. Nah, ini cloud-nya bearish, cukup tebal. Walaupun si Tenkan di atas Kijun
Ini nggak dalam keadaan bebas. Stand saya adalah bearish. Kenapa? Kalau dilihat dari price action ini juga sama. Ini dia turun naik 3 hari, 3 hari, hari keempat, 3 hari ketiga di atas daripada cloud, lalu drop lagi, ini drop lagi. Lihat dari price actionnya, harusnya dia nggak di area ini ada cukup banyak supply, artinya dia bakalan kemungkinan untuk turun lagi. Jadi kita cari trigger ya dari time frame lebih kecil. Dari time frame lebih kecil 8 jam ini bullish. Ini bullish, nggak bisa dijadikan trigger. Kita coba drop satu-satu. Time frame 6 jam ini bullish belum. 4 jam bullish belum. 3 jam ini bullish ya. Ini bullish belum ke bearish belum cocok untuk sell. Ini bullish belum. Oke. Kita lihat 1 jam ini mulai mendekati sell ya. Mulai mendekati sell. 45 menit gimana? 45 menit ini nyaris, tapi ini awalnya belum oke. 30 menit. Nah, 30 menit juga ini jadi belum ya, belum ada trigger. Oke, jadi kita udah tahu ya. Yang penting kita analisa ini adalah kita udah tahu masing-masing pair ini apa. Kalau New Zealand dollar, US dollar itu saya kecenderungannya adalah bearish. US dollar Canadian dollar. Nah, US dollar Canadian dollar ini kemarin saya sudah sempat bahas. Ini overall trend ini adalah bearish. Overall trend ini bearish. Cuman kemarin itu lihat sebelum ini hari ini si kijunnya ini flat. Artinya adalah nah dari sini juga MACD-nya ini mulai berpotongan ya, mulai berpotongan. Jadi menurut saya ada kemungkinan rally lagi. Jadi kalau kalian mau enter posisi sell the rally ya. Nah, ini kalau mau buy udah menurut saya udah cukup agak terlambat ya. Karena kemarin itu saya sempat bilang untuk buy waktu dia di sekitaran sini. Kenapa buy? Karena tankannya ini flat. Kemudian dia udah mulai ninggalin daerah atau zona oversold ya. So menurut saya nih ya, menurut saya kalau kalian mau masuk pun untuk buy agak telat ya, a bit late. Bit late-nya gini, bit late-nya ini bukan dia nggak bisa naik lagi. A bit late-nya ini adalah risk and reward-nya ini jadinya nggak terlalu bagus. Oke, jadinya nggak terlalu bagus. Nah, jadi untuk ini kita coba lihat ya, trigger di time frame lebih kecil, 8 jam. Oke, 8 jam. Nah, 8 jam ini belum turn ke bullish, ya masih bearish. Oke, ini nyaris ya, ini nyaris 6 jam, kita coba ke 4 jam. Oke, nah 4 jam, ya ini we are good to buy. Nah, kalau kalian mau buy, ya we are good to buy. Kalau kalian mau buy, antara kalian pasang, saya sih udah ada buy ya dari kemarin-kemarin ini, jadi saya nggak akan masuk posisi lagi di pair yang sama. SL-nya bisa di bawah ini 1.3202, jadi sekitaran 100 pips ya dari sekarang. Jadi kalian bisa tambahkan 1/2 atau 1/1,5 dari sini. Oke, saya nggak akan buy lagi. Kenapa? Karena saya sudah ada posisi beli di pair ini sebelumnya. Kita cari market yang lain. Tapi kalau kalian mau buy itu we are good to buy ya dari 4 jam tadi. Yang ini saya akan memilih untuk menghindarkan trading di market ini. Kenapa saya memilih menghindarkan trading di market ini? Karena karena market ini pertama antara mau bullish atau mau bearish saya belum tahu ya. Begini, ini udah bull tapi volumenya kecil, kemudian sekarang ini ada kemungkinan untuk twist lagi jadi bearish. Oke, ada kemungkinan twist lagi jadi bearish. Jadi menurut saya mau menghindarkan dulu trading di market ini. Yang alasan kedua adalah lihat, ini dia sempat naik, masuk dalam cloud, lalu keluar lagi daripada cloud ya. Chico nggak dalam keadaan bebas, Kijun juga di atas, ini dikatakan bullish, tapi ada kemungkinan twist, Kijunnya di atas. Saya akan hindarkan trading di market ini. Next adalah USD Yen. Oke. USD Yen. Nah, kalau USD Yen sekarang ini kita lihat ya, dari time frame daily ini adalah cloud bullish ya, cloud bullish. Nah, saya tambahkan satu indikator. Oke.
Saya matikan dulu. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi ini plannya adalah bullish, namun saya lebih prefer di chart daily ini. Kenapa? Saya lebih prefer begini. Saya lebih prefer nunggu ini ada koreksi. Koreksinya ini maksudnya adalah koreksi harganya itu candlenya jatuh di antara Tenkan sampai dengan Kijun. Oke, kemudian pushback lagi. Itu baru saya akan buy. Oke, itu baru saya akan buy. Atau kalian boleh cari di time frame lebih kecil untuk cari trigger. Misalkan 8 jam. Nah, 8 jam bisa beli nggak? Nah, justru sekarang ini di daerah antara Tenkan dan Kijun. Jadi kalau kalian 8 jam ini mau beli, oke, nah risknya cukup besar ya, bisa 200-an pips. Coba kita turun, cari risk reward yang lebih bagus. 6 jam bullish tapi Tenkan Kijunnya nggak terlalu oke karena Kijunnya di atas. 4 jam masuk dalam clock nggak terlalu oke. 3 jam sekarang ini, bentar ya. Oke, kalau 3 jam sekarang ini malah ini bearish ya, nggak bagus jadikan trigger. Ini juga nggak oke. Ini juga nggak oke. Ini juga nggak oke. Jadi belum ada triggernya. Walaupun bullish, bukan berarti gini ya. Jadi teman-teman trading itu kita walaupun kita tahu itu stance-nya atau bias-nya bullish ataupun bearish, bukan berarti kita langsung jump in, langsung masuk kepada market. Kalau kalian melakukan hal seperti itu, maka yang terjadi bisa-bisanya nanti kalian momennya itu nggak pas, oke, momennya itu nggak tepat. Kalian bisa floating atau nahan itu lebih lama. Bisa profit nggak? Bisa aja profit, tapi kita lebih capek. Effortnya itu nunggunya lebih besar. That's why saya drop down ke time frame lebih kecil, ya, untuk nyari momentum yang mungkin lebih bagus gitu. Oke, ini USD Yen bullish ya. Kita udah tahu USD CHF tadi saya nggak prefer untuk trade, ya. Saya nggak ada bias sama sekali. USD Yen bullish tapi belum ada trigger untuk masuk. Kita lihat di cross ya. Cross. Aussie Yen. Oke, lihat Aussie Yen daily. Harusnya masih bullish. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang di USD Yen, karena dia udah rally-nya cukup panjang ya, dari 130-an, 140-an, 141, 142 sampai 144 sekarang, 143 tadi dia koreksi. Jadi saya prefer, oke, jadi saya prefer itu adalah harganya naik begini, turun, habis turun, dia bisa bounce back kembali di atas daripada Tenkan, oke, untuk mengambil sikap bahwasanya ini bullish-nya ini bakal berkelanjutan. Kenapa? Karena ini rally-nya udah cukup panjang. Segala pair yang cross dengan yen, saya lihat rally-nya sudah cukup panjang. Kita nggak tahu reverse-nya gimana. Cuman ada satu tanda yang buat saya, kalaupun mau buy di market yang pair cross against yen, saya lebih prefer itu ada koreksi dulu. Kenapa? Di sini ini ada Kijun yang flat. Ini juga bisa ditemui di chart daily di USD Yen. Jadi Kijun yang flat ini adalah menggambarkan kemungkinan ada kemungkinan bisa retrace ke sana. But let's see nanti ya. Oke, jadi untuk Aussie Yen saya prefer ini adalah bullish, tapi saya tunggu momentum. Oke, kita coba drop down ke time frame lebih kecil. Ini bullish tapi nggak bisa dijadikan trigger. Bentar ya, satu-satu. Kalau yang ini bearish, ini bullish ya, tapi nggak oke ya dijadikan trigger. Kenapa? Karena Tenkan Kijunnya di flat. Saya nggak gitu demen kalau market begini jadikan trigger. Ini bullish tapi Kijunnya di atas, Tenkannya di bawah. Jadi momentumnya menurut saya nggak dapat.
Ini malah bearish, kita mau bullish, ini malah bearish awannya. Ini malah bearish ya. Nah, bearish di sini bisa saja. Jadi kalau bearish di sini, ini bearish. Nah, masalahnya gini. Ada orang bertanya, kalau di time frame daily itu bullish, lalu time frame lebih kecil itu bearish gimana? Nah, time frame lebih kecil ini bisa saja kasih petunjuk bakal ada koreksi. Oke, bakal ada koreksi dulu. Kita nggak tahu koreksinya ini panjang atau gimana. Ya, yang jelas makanya saya balik lagi ke daily. Makanya kalau saya mau buy pun, misalkan dari chart daily-nya, saya bakal lebih yakin untuk enter posisi buy ketika kapan? Ketika market ini drop, lalu dia bisa bounce back kembali di atas daripada si Tenkan. Nah, itu saya lebih sure dia bakal rally lagi. Kalau ini sekarang enggak. Oke, kita tadi drop down sampai time frame mana 3 jam enggak oke. 2 jam enggak oke, 1 jam. Oke, let's see 1 jam enggak oke ya menurut saya. 45 menit apalagi dan 30 menit harusnya juga enggak ya, ini bearish. Oke, jadi enggak sinkron. Oke, kita tinggalkan. Stand saya ini adalah bullish, oke, namun belum bisa dijadikan waktu untuk trading ya. Oke, triggernya belum dapat. Aussie New Zealand. Nah, Aussie New Zealand ini adalah weak bullish ya, weakening bullish. Kenapa weakening bullish? Kijun di atas Tenkan, cross ke bawah. Harusnya kalau memang ini bullish, Tenkan terus di atas Kijun, kemudian ini ngarahnya ke atas harusnya, atau minimal tuh flat lah ya. Jadi nggak seperti begini. Oke, ini adalah market ini drop ya. Jadi weakening bullish. Saya lebih prefer kalau di time frame lebih kecil ada trigger untuk sell, saya lebih prefer untuk ngambil sell. Oke, saya lebih prefer untuk ngambil sell di market seperti ini. Oke, kita cek ya, ada nggak? 8 jam. Oke, ini bisa sell. Oke, kita coba turun 6 jam. Sebentar. Oke, ini ya, 6 jam. Kita tunggu ya, jangan kelupaan jam 8. Ini ini semua sell ya. Ini sell. Sellnya udah dimulai dari sini sih harusnya. Udah dimulai dari sini. Jadi a bit late. Oke, cuman ya ini at least kalian tahu ya caranya. Oke, ini sell juga, semuanya sell ya. Audi New Zealand ini harusnya ke bawah, arahnya ke bawah karena dia juga udah weakening bullish. Ya, udah weakening bullish di time frame daily. Oke, sebentar. Ini juga bearish, ini juga bearish, ini udah bearish, ini udah bearish. Oke. Nah, kalau saya harus trade di market ini, saya akan tunggu penutupan di chart ini. Ya, ini penutupannya coba turun 30 menit. Oke. Saya tunggu penutupan chart 45 menit ini. Apabila candlenya close di bawah daripada ini, kita bisa ambil posisi jual. Di bawah daripada Tenkan ya. Ini kan dia udah bearish. Ini Chico dalam keadaan bebas. Tenkannya bagus di bawah, Kijunnya di atas. Mereka close di bawah daripada Tenkan, kita bisa sell. Oke. Namun saya nggak terlalu prefer untuk trade di market Aussie New Zealand. Jadi buat teman-teman yang ingin trading market yang cukup pelan di market forex, ini lebih pelan ya geraknya, bisa sell, tunggu penutupan di bawah daripada Tenkan ini. Oke, perhatikan chart 45 menit. Next, tadi kita udah dapat kesimpulan ya, itu adalah bearish ya. Next, Swiss franc yen. Ya, Swiss franc yen. Oke, ini sama ya. Kalau saya sikapnya ini bakal sama dengan si Aussie yen tadi ya, Aussie yen. Saya lebih prefer tunggu koreksi, ada drop di antara Tenkan dan Kijun, terutama kalau dia kena Kijun, lalu dia bisa bounce back, itu saya lebih yakin untuk masuk. Ya, ini sama. Jadi saya nggak akan jelaskan panjang lebar. Tadi kita udah jelaskan ya di Aussie yen. Euro Aussie. Oke. Euro Aussie saya lebih prefer untuk wait and see ini apakah bisa cross ke atas enggak. Kalau ini twist ke atas,
Kalau ini twist ke atas, we are good to buy. Ya, jadi kalau ini twist ke atas, kita bisa ambil sikap bullish. Oke, jadi sekarang ini belum. Yang saya sekarang ini belum. Saya belum akan masuk market. Nah, kita tunggu. Jadi ini kok dia twist ke atas. Oke, jadi ini wait and see. Beberapa hari lah ya, beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan ini kita udah bisa ketahuan dia bakal cross ke atas atau enggak. Oke, Euro GBP daily. Oke, Euro GBP daily ini jelas adalah bearish. Kenapa bearish? Karena cloud-nya tebal ya, ke bawah. Oke, ini bearish, sudah jelas bearish. Kita tinggal cari trigger dari time frame lebih kecil, 8 jam misalkan. Nah, 8 jam ini juga nyaris ya. 6 jam. Oke, 6 jam, 4 jam. Oke. Nah, ini kalau kalian mau sell boleh ya, tergantung kalian masuk time frame berapa jam. Bentar. Oke. Now we are good to sell here di 2 jam ya. We are good to sell. Kalian boleh taruh SL itu di sekitar sini, 8630 di atasnya ya. Saya prefer untuk nggak ambil di forex dulu. Saya mau tunggu di market. Ini Euro GBP stance-nya ini ya. Jadi kalian sell, boleh sell, kemudian SL-nya adalah di atas ini 8630-an. Oke, TP-nya kalian atur 1,5 sampai 2 kali daripada risikonya. Oke, kita balik dulu ke komoditi. Oke. Hmm, 45 menit. 30 menit. Bentar. Oke, saya mau lihat ini nggak flat ya. Saya nggak mau lihat ini ada yang flat. Saya mau nunggu ini tidak flat ya. Ini kan harganya sama begini kan. Saya mau nunggu ini tidak flat. Oke, untuk ngambil posisi. Jam. 3 jam. 2 jam. Nah, 2 jam ini tapi masih di atas. Mungkin saya jadikan 45 menit sebagai. Oke, ini bagus ya. Ini bagus. Candle berikutnya kali. Oke. Jadi ini flat ya. Oke, kita siap-siap untuk sell. Stop loss-nya kita bisa taruh di atas ini 1920-an. Jadi kurang lebih ini cukup jauh ya stop loss-nya. Oke, saya akan pakai ini sebagai time frame untuk jual 190708. Oke. Kita langsung ambil aja. Oke, nah kita langsung isi SL. SL-nya karena saya masuknya di sini, saya mau pakai ini sebagai SL. 19 berapa ini? 2728 ya. Saya let's say 1930 ya misalkan. Oke, kenapa saya Oke. 193 tadi berapa harga saya? 1908,10. Oke, kita gambar ya. Jadi biar nggak susah ngitungnya. Satu 1908,10. 1930. Oke. Kalau kita buat 1,5, berarti 1875. 1875 ya. 25. Oke. Jadi kita sambil lihat ya, sambil lihat. Oke, kita udah ambil satu posisi ya dari live ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini drop. Oke. Ini cukup panjang ya, karena candle-nya tadi drop-nya cukup panjang, terus dia mengubah lagi jadi twist jadi bearish. Oke, kita biarin dulu karena stop loss kita di sini, TP kita di sini. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi saya juga mau begini ya. Saya juga mau
kalian itu di sini yang bergabung itu juga bukan sekedar yang namanya oh si Anu itu sell, ya saya ikutan sell. Pertama, kalau kalian nggak ngerti kenapa, itu kalian nanti bingung. Ya, dia berkebalikan kita mau ngapain. Contoh, misalkan, kalau kalian nggak ngerti kenapa saya pasang stop loss di sini. Nah, kalian tuh akan bingung. Bingungnya apa? Misalkan 1908 kita sell, dia 1915 misalkan. Nah, kalian bingung. Wah, gimana ini ya? Ini bisa profit lagi nggak? Udah kesun sekian poin nih. Ya, kalian akan bingung. Oke, jadi kalian lihat keadaan akun masing-masing, lihat size lot account masing-masing. Kalau saya pribadi, tadi saya sell 1908, sampai dengan 1930-an, oke, itu 200-an pips. Nah, kalau itu terjadi akun saya, resikonya, saya bisa terima. Saya siap terima resiko 100-200 pips. Oke, jadi setiap posisi yang saya enter adalah posisi-posisi yang dimana memang saya sudah ready resikonya, bukan ready untuk cuan. Kalau bicara cuan, semua orang mau cuan, teman-teman semuanya. Oke, jadi saya lebih mengedepankan, mengedukasi khususnya dalam grup premium saya adalah saya share semua posisi saya di dalam, saya update. Oke, namun permasalahan adalah nggak semua orang kan punya kemampuan absorb atau kemampuan mitigasi atau penerimaan resiko yang itu sama. Nggak semua orang. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Itu harus dilatih ya, atau kalian terbiasa sendiri. Jadi kondisi begini, ya saya risknya di sini, oke. Kalau risknya memang seperti ini, kalian bisa terima nggak? Jadi jangan gampang, oh ikutan, wah resiko. Nanti kalau misalkan saya di sini, kalau kena stop loss, saya bisa terima. Nah masalahnya adalah, apakah semua orang punya penerimaan resiko yang sama? Tidak tentu. Oke, di sini hari ini saya share cara saya gimana entry, kemudian mindset saya ketika ambil posisi. Di sini artinya adalah saya ngambil posisi ini, saya sudah siap kena stop loss. Kira-kira 200 pips. Ya, saya pakai bahasa pips, nggak pakai nominal. Karena di sini pastinya enter size slotnya itu beda-beda. Oke, nah jadi kalaupun dia kena di sini, ya nggak masalah. Nah, jadi kita jangan lihat, oh di sini, wah ini bisa profitnya sekian banyak ya. Kita maunya profitnya ini aja. Enggak. Sebelum ini terjadi, kita harus, menurut saya, agar kalian tradingnya itu sehat, mindsetnya itu sehat, nggak dak-dikduk, ya harus penerimaan resiko kalian harus bisa terima dulu. Oke, jadi sekarang 1908 sekian, kita biarin dulu, kita pasang alert aja ya. Sekarang kita hitung, kalau dia 1:1 di mana? Nah, nah 1:1 itu 1886. Oke, kita pasang alert. Kalau dia 1908, kalau dia 1903 lah ya, di bawah 1903 itu kan udah 50 pips ya. Kita pasang alert, jadi nggak terus-terusan liatin. Sorry. Nah, biarin aja dulu 19. Oke. Kalau dia di bawah 1903, ya kita kasih alert. Jadi kalian trading itu jangan dilihatin terus, teman-teman. Kalau saya biasanya, ya kalau misalkan saya mau hold satu posisi, nah kemudian saya kasih alert. Nah, kita misalkan pasang sampai minggu lah ya, minggu. Oke, create. Di bawah 1903 itu artinya, atau ya kalau dia udah 50 pips, kita bisa lihat lagi. Kalau kalian mau cut atau mau gimana terserah. Ya, tapi kemungkinan saya akan hold sampai di sini. Oke, kita balik ke market mana tadi? Cross ya. Ini Euro GBP udah. Euro Yen. Oke, teman-teman semuanya Euro Yen. Nah, Euro Yen ini juga sama ya. Tadi saya sudah jelaskan, saya mau lihat koreksi dulu, dia ada bounce back, saya baru mau buy lagi. Ini sama dengan tadi ya, Aussie Yen, CHFJP ya. Aussie Yen sama Swiss Yen. GBP AUD. Oke, GBP AUD di akun personal saya kemarin, kalau tadi itu adalah akun khusus untuk live trading. Jadi di akun personal saya, di grup saya ada buy ya. Buy saya kemarin di sini.
TP-nya di sini. Coba kita lihat dulu TP-nya kemana. Oke, belum ya. Karena ini juga belum menyentuh TP-nya di sini. Nah, saya mau jelaskan dulu kenapa bias-nya adalah buy. Kenapa bias-nya itu bullish. Nah, ini pentingnya Ichimoku itu, ini pentingnya kita analisa dari time frame lebih besar dulu ya. Bullish ya, bullish. Kita tinggal cari trigger di time frame lebih kecil. Kita coba, kalau sekarang ada trigger lagi nggak? 8 jam ini triggernya saya nggak suka. Kenapa saya nggak suka? Karena ini flat. Ya, ini flat begini. Oke, Tenkan Kijun itu flat. Walaupun ini begini, ya saya nggak suka seperti ini. Kita drop 6 jam. 6 jam ini oke, tapi ini Kijun Tenkan nggak bagus, nggak mendukung. Saya nggak suka seperti yang begini. Nah ini, oke, kalau kalian mau buy ya, cuman buy-nya cukup. Kalau kalian misalkan ngambil di posisi ini, oke nggak? Ya oke aja. Tenkan di atas, Kijun di atas daripada cloud, ini juga mulai turn bullish. Ya stop loss-nya di sini, di bawah ini. Ya, kurang lebih 200-an pips ya stop loss-nya. Kenapa? Karena pakainya time frame-nya 4 jam. Kalau kalian nggak cocok, maka kalian tinggal cari yang lebih rendah time frame-nya. Ini, nah 90 sekian, 100-an pips. Ini juga twist kan? Baru mulai twist. 2 jam. 2 jam kalian boleh stop loss-nya di sini. Nah, 90 sekian, 100-an pips juga. Oke. 45 menit. 45 menit ini saya nggak sukanya Tenkan Kijun ini flat begini, saya nggak terlalu demen. Oke. Nah ini kalau mau jadikan ini boleh nggak boleh, tapi stop lossnya di sini 9030, 9040 lah, di bawah 9040 lah ya. Oke, kalian buy berarti 100-an pips. Nah, kalian bisa terima nggak resiko seperti itu? Nah, itu intinya setiap kali kita enter, mindsetnya itu bukan cuan dulu teman-teman. Itu yang membuat trading seseorang itu bisa berubah. Jadi kalau orang yang trading itu adalah mikirin atau ngeliatin ke toilet bawa handphone ya, atau lagi nyetir juga bawa handphone. Nah itu jadi membuat suatu permasalahan yang mindsetnya itu nggak sehat untuk trading. Ya, jadi kalau diliatin terus itu justru malah nggak, privilege dari trader itu ya nggak dapat menurut saya. Dan di luar daripada itu adalah kita malah bukan makin banyak waktu ya, malah menghabiskan lebih banyak waktu. Oke, jadi mindsetnya itu kalau saya boleh sharing di sini adalah kita bisa terima nggak resiko jatuh. Itu dulu yang paling penting. Ya, kalau 100-an pips itu oke, kalian tentukan size lot kalian yang cocok, ya go ahead. Oke. Nah, GBP Swiss franc, oke, GBP Swiss franc kita lihat daily, oke. Nah, ini saya demen. Drop, kena Kijun, mantul di atas daripada cloud, di atas daripada Tenkan, kemungkinan yang naik lagi. Walaupun ini mendekat, tapi ininya volumenya masih besar saja ya. Oke, jadi di sini kita drop ke time frame 8 jam, 6 jam, 4 jam. Oke, 4 jam ini tunggu ya, tunggu Tenkan Kijunnya di atas ya, Kijunnya di atas ya. Atau kalian bisa cari di 3 jam. Oke, nah ini we are good to buy, we are clear to buy. Stop loss-nya di sini. Ya, kurang lebih ya 100 pips lah ya kalau kalian mau buy GBP Swiss franc. GBP Yen. Oke. Nah, ini cukup oke ya. Ini lebih oke dibanding yang sebelum yang tadi. Kalau yang tadi ini kan Aussie Yen, nah lihat ya, dia udah running di bawah Tenkan kan. Kalau ini justru ya kita belum tahu ya apakah hari ini dia tutup lagi di bawah Tenkan atau di atas ini. Cuman menurut saya ada kemungkinan dia bisa tutup lagi di atas daripada Tenkan. Kenapa? Karena GBP USD-nya itu kita lihat stance-nya dia bullish. Beda sama Euro USD yang saya hindarkan secara personal. Jadi saya lihat ini kemungkinan yang naik lagi. Stance saya adalah bullish, tinggal kalian cari di time frame lebih kecil untuk entry buy. Nah, kalau kalian mau entry buy dari time frame ini bisa nggak? Bisa buy. Stop loss-nya di sini. 177-an, berarti ya 600 pips ya. Agak besar stop loss-nya. Karena time frame kalian entry juga besar. Kalau ini gimana? Ya ini kalian stop loss-nya di sini 18 ya 200 pips. Kalau 200 pips masih cukup besar, drop ke time frame. Cuma ini nggak oke ya.
Kenapa nggak oke? Karena kijunnya di atas, terus tekan kijunnya di dalam cloud. Saya nggak suka kalau kayak gini. Nah, ini saya juga nggak suka. Saya juga nggak suka. 30 menit. Ya, 30 menit saya ini nggak 30 menit sih oke ya, tapi saya nggak belum terlalu sukanya adalah dia belum di atas daripada Tenkan atau Kijun. Jadi saya belum mau masuk kalau kayak gini. Ya, saya tunggu Tenkan atau Kijunnya di atas. Stand saya adalah bullish ya untuk GBP Yen. Oke, jadi itu dulu. Kita lihat, kita balik lagi ke ini. Nah, udah profit 30-an pips. Yang mau cut kalau udah 50 pips atau 100 pips silakan ya. Kalau saya masih nunggu dulu karena saya jaga RR saya 1,5 minimal. Oke, jadi buat teman-teman semuanya itu tadi cara gimana saya menganalisa dari time frame besar dulu, saya drop down satu-satu, kemudian saya perhatikan masing-masing elemennya gimana, lalu pada akhirnya sampai kepada keputusan untuk buy ataupun sell. Jadi posisi ini, untuk posisi yang ini saya bakalan, kalau ada close posisi atau gimana, saya bakal update di Instagram. Nah buat teman-teman semuanya yang lain, kalau jadi mungkin yang baru bergabung ini belum tahu ya, belum tahu. Jadi gini, jadi saya punya satu grup khusus ya, saya punya dua grup ya. Satu grup khusus itu saya namakan premium, yang dimana saya update semua posisi saya. Jadi ini buat teman-teman biar ngerti gitu ya, biar paham. Jadi saya update semua posisi saya, personal akun saya di grup yang namanya grup premium. Kalau saya berkebalikan arah, saya stop loss saya bagaimana, kemudian kalau saya lagi floating, saya tahan atau saya tahannya sampai di mana, itu di grup premium. Dan alasan saya entry saya lebih jelaskan lebih detail, jadi lebih pembelajaran itu lebih dapat di grup premium. Dan ada satu lagi, kalau teman-teman ingin belum mengambil keputusan untuk trading bareng, saya ada satu grup general, saya namakan grup connect, yang artinya adalah kita terhubung satu sama lain di dalam grup ini, yang dimana saya bakal update yang namanya mindset trading, hal-hal yang informasi yang sifatnya general, hasil-hasil trading. Jadi kalian bisa lihat ya, dengan Ichimoku ini cara kerjanya gimana, hasil kerjanya seperti apa. Jadi kalian juga bisa belajar bareng ya, tapi nggak detail ya, nggak mendetail seperti ini. Nah, saya menghadirkan sesi-sesi seperti ini di YouTube stream. Jadi buat teman-teman biar bisa belajar bareng sama-sama, bisa lihat sama-sama. Bagi yang mau otodidak. Tapi buat teman-teman yang merasa ini oke, cocok, bermanfaat, positif, kalian mau join di grup yang premium karena biar bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang lebih mendetail, lebih up to date, silakan kalian boleh hubungi saya di Instagram. Kira-kira itu dulu untuk hari ini. Jadi I'll see you next ya. Jadi untuk next untuk sesi seperti ini mungkin bukan live trade ya, yaitu saya mau buat nanti weekly market analysis, weekly market outlook, mungkin di Sabtu atau di Minggu saya bakal info nantinya di Instagram. Jadi teman-teman menghadapi minggu depan, teman-teman tuh udah punya plan. Oh ini bearish, ini bullish. Jadi teman-teman bisa dicatatin tuh, ya. Ya ini untuk market apa, ini stance-nya apa, bearish, bullish atau apa. Ya teman-teman bisa lihat semuanya nantinya. Jadi buat teman-teman semuanya, hopefully dengan begini bisa membantu, ya bisa membantu teman-teman mengambil keputusan dan belajar untuk trading. Jadi I'll see you next. Ya untuk next session. Jadi kita ketemu lagi nantinya. Saya akan infokan di Instagram, dan untuk minggu depan ya kita atur waktu untuk live trade berikutnya. Sampai ketemu lagi ya untuk sesi berikutnya. Selamat malam, bye bye.